Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang persyaratan teknikal proyek dan aspek teknikal dalam studi kelayakan. Saya sendiri Mira Yunita bersama dengan teman-teman saya Purnama Indriana, Rilo Santoso, dan Saprisal. Baiklah, saya yang akan menjelaskan tentang persyaratan teknikal proyek. Teknikal proyek merupakan suatu usaha mempelajari kebutuhan teknikal, biaya-biaya produksi dan berbagai alternatif, dan juga menilai pemenuhan dan penyediaan alternatif. Dari sini dapat diketahui rancangan awal penaksiran biaya investasi termasuk biaya eksploitasinya. Analisis teknikal meliputi biaya, kualitas, dan jasa proyek, yaitu seperti investasi tetap berupa tanah, pabrik, dan bangunan serta mesin. Biaya pengeluaran produksi berupa bahan baku, penolong, tenaga kerja langsung, biaya overhead. Biaya masa percobaan atau uji coba berupa waktu lebih, pengulang pekerjaan, dan juga kerusakan. Lain-lain yang berkaitan dengan analisis fasilitas yang dibutuhkan proyek berupa sarana transportasi, air, dan juga listrik. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan persyaratan teknikal proyek adalah berbagai alternatif teknikal terhadap tingkat pengangguran, tingkat ekologi, permintaan fasilitas mendukung, tersedianya modal, dukungan industri lain, dan faktor lainnya. Penyebab utama yang menyebabkan proyek gagal adalah menilai terlalu rendahnya biaya perolehan barang-barang modal dan kurang tepatnya memperkirakan kebutuhan modal kerja. Penyebabnya adalah seperti kurangnya informasi, perkembangan biaya barang modal, terlalu optimis dalam perencanaan, tidak memperhitungkan faktor lainnya seperti kenaikan harga, lama tenggang waktu antara perencanaan dan realisasi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Mira Yunita tentang tahap-tahap dalam analisis teknikal. Tahap pertama dalam analisis teknikal adalah menentukan alternatif teknologi yang ada untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Tujuan tahap ini yaitu untuk menghindari penggunaan teknologi yang tidak sesuai dan untuk membuktikan bahwa berbagai alternatif telah dipertimbangkan. Pemilihan teknologi padat modal dan teknologi padat karya perlu disesuaikan dengan kondisi negara tempat proyeknya masing-masing. Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam mempertimbangkan penerapan teknologi dalam proyek, selain modal dan tenaga kerja, juga kualitas produk yang akan dihasilkan. Kualitas produk yang dihasilkan ini dikatakan penting karena harus sesuai dengan permintaan calon konsumen agar proyek bisa berhasil di kemudian hari. Biasanya teknologi kurang maju atau intensif tenaga kerja mengalami masalah dalam mengusahakan konsistensi baru. Persyaratan-persyaratan teknikal di dalam setiap tahap dalam proses eliminasi perlu dipenuhi sehingga alternatif yang tidak sesuai dengan persyaratan yang diharapkan atau direncanakan sebaiknya dihilangkan sebagai elemen di dalam proyek. Hal ini dimaksud untuk menghindari pengambilan keputusan yang salah bisa mengakibatkan kegagalan proyek di dalam pelaksanaannya. Persyaratan yang perlu dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, berkenaan dengan pemilihan teknologi yang akan digunakan di dalam proyek. Yang kedua, melihat kemungkinan proyek menyimpang dari peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku atau tidak. Yang ketiga, menyangkut biaya produksi dan biaya alternatif teknikal lain, dan perlu tidaknya dilakukan penelitian dan tes teknikal melalui laboratorium atau yang sejenisnya, dan perlu tidaknya melakukan studi teknikal lebih lanjut. Pelaksanaan evaluasi aspek teknikal seringkali tidak dapat memberikan suatu keputusan yang baku, atau dengan kata lain, masih tersedia sebagai alternatif jawaban. Oleh karena itu, sangat perlu diperhatikan suatu atau beberapa pengalaman dan beberapa proyek lain yang serupa di alokasi lain yang menggunakan teknik dan teknologi serupa. Keberhasilan penggunaan teknologi
di tempat lain sering membantu dalam pengambilan keputusan akhir. Hal-hal yang perlu dianalisis teknikal meliputi biaya, kualitas dan pengadaan barang dan jasa proyek. Investasi tetap meliputi tanah, lokasi, bangunan, pabrik, dan penggunaan lainnya, serta mesin dan pemasangannya. Biaya masa percobaan atau uji coba, misalnya biaya-biaya yang diperkirakan akan terjadi di luar produksi normal selama masa operasi percobaan. Contoh, biaya waktu, lebih pengulangan pekerjaan, kerusakan, dan biaya penelitian teknikal. Biaya dan pengeluaran produksi meliputi bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Lain-lain yang berkaitan dengan fasilitas yang dibutuhkan proyek, misalnya fasilitas overhead yaitu jalan raya, pelabuhan, udara, laut, jalan kereta api, komunikasi, dan lainnya. Dalam teori manajemen produksi terdapat beberapa metode menentukan luas produksi optimal, yaitu pendekatan konsep marginal cost dan marginal revenue. Penentu luas produksi menurut metode ini ialah bahwa luas produksi optimal tercapai pada saat marginal cost sama dengan marginal revenue pada persaingan sempurna dapat digambarkan dengan grafik. Pendekatan break-even luas produksi optimal terletak pada luas produksi yang pada saat itu perusahaan tidak mengalami laba atau rugi. Dalam masa percobaan, luas produksi minimal berada titik break-even point, yakni titik break-even yang hanya mematikan biaya tetap tunai dan perhitungan. Metode linear programming, metode ini digunakan jika produk yang dihasilkan lebih dari satu jenis tetapi dua pendekatan, yaitu pendekatan grafik jika produk yang dihasilkan terdiri atau dua metode tersebut. Diperlukan memahami lebih lanjut teknik operator Rasher. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang peranan teknologi dalam proyek. Sebagaimana disebut dalam pembahasan sebelumnya, bahwa pemilihan teknologi bisa sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah proyek. Proyek baru sering direncanakan menggunakan teknologi yang terbaru, dalam artian menggunakan proses yang baru, termasuk dalam mesin dan peralatan yang terbaru pula. Hal ini banyak terdapat di negara-negara industri, sedangkan di negara berkembang sulit untuk menerapkan teknologi industri terbaru. Sebaliknya, proyek-proyek di negara berkembang sebaiknya menghindari teknologi yang usang atau teknologi yang ketinggalan zaman, karena akan berakibat terhadap investasi proyek. Ditambah lagi jika terdapat teknologi yang baru yang mulai memasyarakat, proyek tersebut akan kesulitan memasarkan produknya dikarenakan tidak sesuai dengan permintaan konsumen. Dikarenakan selera konsumen sudah beralih ke produk yang menggunakan teknologi yang lebih baru. Selanjutnya, informasi yang diperlukan. Dalam mengadakan analisis teknikal, diperlukan sebagian informasi agar analisis bisa dilakukan sebaik-baiknya dengan teliti. Informasi yang dibutuhkan sebelum memulai membuat analisis teknikal ialah sebagai berikut. Yang pertama, informasi produk, meliputi informasi mengenai spesifikasi dan desain produk, tingkat kualitas yang diinginkan, dan pelayanan yang dibutuhkan. Yang kedua, informasi pasar, meliputi kebutuhan pelayanan pengangkutan dan lokasi konsumen. Informasi yang ketiga ialah informasi bahan baku dan bahan penolong, yaitu meliputi spesifikasi pengadaan, masa pengiriman, dan lokasi pemasok.
Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih.